Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, Ibu Ratu Isnaini, yang saya hormati juga teman-teman atau rekan guru TK Kurnia Bangsa Lumajang yang saya cintai. Alhamdulillah di siang hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan Kombel kita, yaitu Kombel Kurnia Gemilang, di mana pada siang hari ini ada program yang sudah disusun terkait rencana tindak lanjut atau RTL dari program PKG DJOK, yang mana rancangan pembelajaran berbasis proyek atau PBL dengan komunitas belajar sekolah KPS. Di sini kita membuat suatu program dalam PKG DJOK yang nantinya akan kita laksanakan di lembaga masing-masing dan kita designasikan kepada komunitas belajar di sekolah, di mana program yang saya buat adalah Permatagos. Nah, Permatagos ini adalah singkatan dari permainan tradisional Gobang Sodor. Nah, kemudian latar belakang dari program Permatagos yaitu permainan tradisional merupakan bagian dari warisan budaya yang memiliki nilai-nilai kearifan lokal dan berperan penting dalam pembentukan karakter peserta didik. Permainan ini mengajarkan berbagai aspek seperti kerjasama, sportivitas, kreativitas, serta memperkuat interaksi sosial dan rasa kebersamaan di antara peserta didik. Nah, saya mengangkat permainan tradisional atau Permatagos ini karena melihat dalam kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari banyak anak-anak yang masih kecanduan gadget, anak-anak yang sering main HP atau tertarik pada permainan digital, sehingga mengesampingkan permainan-permainan tradisional yang tidak kalah seru. Nah, permainan Gobang Sodor merupakan salah satu permainan tradisional Indonesia yang sangat populer dan memiliki banyak manfaat bagi tumbuh kembang anak usia dini, khususnya di TK. Kenapa saya memilih ini? Karena permainan Gobang Sodor ini mudah diatur menurut saya. Nah, kenapa? Karena kemarin saya juga sempat bingung, Bu, permainan apa ya atau program apa ya tentang olahraga yang bisa diterapkan di TK. Nah, saya tertarik dengan Gobang Sodor karena nanti anak-anak kan semuanya bergerak, tidak ada anak yang diam. Nah, di situ kita bisa melihat kerjasamanya anak-anak, mandiriannya anak-anak, nah, itu bisa terukur dari situ. Kemudian untuk peralatan itu juga tidak terlalu banyak. Kemudian apalagi ya tentang Gobang Sodor ini, halaman, ya, halamannya bisa kita atur juga. Nah, sehingga dirancangkan program Permatagos ini atau permainan tradisional Gobang Sodor yang menekankan keterampilan gerak dan kebugaran yang penting untuk perkembangan fisik dan motorik anak usia dini. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan anak, minat anak terhadap aktivitas fisik yang menyenangkan sekaligus mendorong peserta didik untuk memiliki suara atau voice, pilihan, choice, dan kepemilikan ownership dalam proses pembelajaran. Nah, itu adalah latar belakang atau yang melatar belakangi program dari Permatagos. Selanjutnya tujuan program. Tujuan program di sini menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif, sportif, dan berpusat pada peserta didik yang memberi ruang untuk suara, pilihan, kemudian kepemilikan dalam proses pembelajaran. Guru berperan sebagai fasilitator yang memastikan setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan, sehingga mereka dapat mengembangkan keterampilan fisik sekaligus melatih kemandirian, kepercayaan diri, dan kemampuan dalam berkolaborasi. Selanjutnya, mendorong partisipasi aktif peserta didik, memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menyuarakan pendapatnya atau idenya atau preferensi dalam permainan Permatagos, sehingga mereka merasa dihargai dan memiliki peran aktif dalam proses pembelajaran. Peserta didik dapat mengamalkan dan memahami pentingnya berbudaya hidup sehat melalui Permatagos. Nah, nanti kan anak jadi bergerak, tidak duduk diam HP-an. Nah, dengan bergerak kita bisa menjadi sehat. Peserta didik diharapkan dapat tumbuh menjadi individu yang memiliki potensi,
kompetensi sosial yang kuat, keterampilan fisik yang baik, serta nilai-nilai luhur yang akan bermanfaat bagi dirinya dan masyarakat. Selanjutnya ada capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan pada setiap tujuan. Di sini ada 3, ada capaian, langkah, hasil yang diharapkan. Ada 2 capaian. Yang pertama, mendorong partisipasi aktif peserta didik. Langkahnya melakukan sesi tanya jawab pada awal program untuk mendengarkan minat, ide, dan ide peserta didik dalam permainan permata golf. Jadi langkahnya sebelum melakukan permainan kita melakukan pertanyaan pemantik dulu. Nah, supaya ide atau minat anak itu muncul dulu sebelum kita melakukan permainan. Selanjutnya hasil yang diharapkan apa? Peserta didik merasa dihargai dan memiliki ruang untuk menyuarakan pendapat mereka sehingga membangun motivasi dan ketertarikan dalam mengikuti kegiatan. Yang kedua, meningkatkan keterampilan motorik melalui aktivitas bermain. Nah, caranya yaitu memberikan demonstrasi dulu. Kita memperagakan permainan dan kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi keingintahuan mereka tentang setelah memahami materi tersebut, setelah memahami permata golf. Jadi kita demonstrasikan dulu, kita contohkan, gurunya menyontohkan kegiatan permainan, baru nanti anak-anak mengikuti. Hasilnya diharapkan apa? Kegiatan ini membantu anak-anak menjadi lebih aktif dan terampil secara fisik melalui aktivitas yang menyenangkan. Itulah hasil dari permainan atau program tersebut. Kemudian ada struktur program. Pembelajaran keterampilan gerak dan kebugaran ini ditujukan untuk fase fondasi atau fase PAUD-nya. Usia dini, usia 4 sampai 6 tahun, merupakan kegiatan co-kurikuler. Nah, berarti bukan intrakurikuler ya, tapi co-kurikuler di sekolah sebagai bentuk penguatan peserta didik dalam pembelajaran PJOK tentang berbudaya hidup sehat dan gemar berolahraga. Sasarannya apa? Sasaran program permata golf atau permainan Gobang Sodor ini adalah seluruh peserta didik baik dari kelompok A maupun kelompok B pada TK Kurnia Bangsa yang berjumlah 55 peserta didik dengan karakter yang berbeda-beda. Selanjutnya, program permata golf atau permainan tradisional Gobang Sodor ini dilakukan setiap 1 bulan sekali, setiap hari Sabtu di minggu kedua. Dilakukan kapan? Waktunya berapa lama? Cuma 1,5 jam. Jadi setiap hari Sabtu di minggu kedua kita melakukan kegiatan olahraga atau co-kurikuler tadi. Selanjutnya ada mitra dan komunitas belajar. Mitranya apa saja di sini? Yang pertama, jelas kepala sekolah sebagai pembimbing dan memberi wewenang semua program. Yang kedua, guru sebagai fasilitator utama akan merancang, memimpin dan mengawasi program permata golf. Guru juga akan memberikan demonstrasi permainan Gobang Sodor, membimbing peserta didik. Kemudian guru kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas yang mengikuti program permata golf. Jadi guru ini selain untuk memberikan fasilitas, kemudian membimbing peserta didik, tugas guru kelas adalah sebagai koordinator bagi tim kelasnya. Ini kan semacam pertandingan gitu. Jadi pertandingan ini misalnya kelompok A1 sama A2. Nah, gurunya sebagai koordinatornya. Kemudian orang tua di sini juga ikut. Untuk apa? Untuk mendukung program ini seperti memberi motivasi atau dorongan dari rumah. Kemudian ada kobel. Di sini semua warga sekolah juga terlibat, baik kepala sekolah, guru, peserta didik maupun orang tua. Selanjutnya kapasitas yang dimiliki sekolah. Di sini saya mengambil 4 aset. Yang pertama ada aset manusia, aset fisik, aset politik, dan aset finansial. Aset manusianya apa? Kepala sekolah yang mendukung positif, kemudian guru yang mudah berkolaborasi, peserta didik yang aktif dan semangat. Kalau fisiknya jelas bangunan ya, yaitu halaman sekolah yang luas, juga ada beberapa alat olahraga yang bisa digunakan.
Untuk aset politiknya, kita bekerja sama dengan Puskesmas dan Polides ya sebenarnya. Ini nanti ditambahi Polides dalam memberikan informasi tentang hidup sehat. Yang terakhir, aset finansial atau pembiayaan. Ini kita ambil dari dana BOPS sebagai penunjang kegiatan PJOK yang positif. Kemudian ada rencana evaluasi. Di setiap akhir kegiatan program Permata Gus nanti, ini guru dilakukan meminta umpan balik kepada warga sekolah, baik itu kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua mengenai program yang sudah dilakukan. Jadi dimintai umpan baliknya. Kemudian berdiskusi dengan kepala sekolah, guru, dan orang tua mengenai program Permata Gus tentang hambatan-hambatan apa sih yang terjadi selama kegiatan itu berlangsung. Yang ketiga, melakukan refleksi program Permata Gus secara menyeluruh sebagai bentuk perbaikan-perbaikan yang menyempurnakan kegiatan program ini. Tentu ya setelah kegiatan apapun, biasanya kan kita ada balik dan refleksi. Gunanya apa? Untuk menyempurnakan program yang kita buat seperti itu. Nah, kemudian ada kemungkinan tantangan. Nah, jelas ya Bu, ketika kita membuat sebuah program pasti ada tantangannya, tidak akan selalu berjalan mulus. Nah, kira-kira tantangan yang akan muncul itu yang pertama, keterbatasan sarana prasarana yang dibutuhkan. Kadang kita sudah 100% misalnya sarprasnya ada yang kurang. Solusinya bagaimana? Bersama-sama mencari solusi atas sebuah permasalahan tersebut. Jadi kalau seandainya tidak ada sarpas yang dibutuhkan itu, misalnya kita butuh bola, kan butuh bola ya, bola kecil. Kita tidak punya, sudah kita siasati pakai bola kertas sebenarnya. Bola kertas yang dibentuk bola, kita isolasi, itu bisa terbalik. Kemudian yang kedua, tingkat partisipasi peserta didik yang bervariasi. Nah, solusinya apa? Menyediakan dan memberi pilihan kepada peserta didik untuk memilih posisi sesuai dengan kemampuan mereka. Yang ketiga, menjaga minat dan motivasi peserta didik agar mereka tetap antusias mengikuti setiap sesi. Nah, ini katanya yang susah supaya anak-anak bisa fokus, karena fokusnya anak TK itu cuma sebentar. Solusinya memberikan penguat atau penghargaan sederhana. Jadi anaknya dipancing. Seperti apa? Memberikan stiker atau rencana prestasi kepada peserta didik yang menunjukkan antusiasme tinggi. Jadi siapa yang paling semangat dia dikasih penghargaan atau hadiah. Nah, itu dapat meningkatkan motivasi peserta didik. Lanjutnya yang terakhir, tantangan perbedaan pendapat, perbedaan persepsi menurutnya dalam komunitas belajar. Nah, biasanya saat kita kumpul, pasti kan ada perbedaan pendapat antar guru, antar teman sejawat, atau antar kepala sekolah, beda pendapat gitu. Solusinya apa? Nah, kita bersama-sama mencari solusi atas sebuah permasalahan. Kita berpaku harus gini. Kali ini juga untuk kepentingan lembaga. Nah, di sini ada tanya jawab. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau jangan ragu untuk bertanya? Pemahamannya sudah selesai. Mungkin dari teman-teman atau rekan-rekan guru ada yang ingin ditanyakan, atau dari kepala sekolah mau memberikan masukan atau penguatan dulu. Monggo, kita tanya jawab dulu. Apa kepala sekolah memberikan penguatan dulu tentang program Permata Gus atau permainan tradisional Gotong Sodor? Oke, Bu Wahyu, monggo. Peralatan apa saja yang digunakan untuk permainan Permata Gus? Peralatannya. Baik, terima kasih Bu Wahyu. Pertanyaan dari Bu Wahyu, peralatan apa saja yang digunakan untuk permainan Permata Gus gitu, atau apa yang disiapkan gitu. Nah itu Bu, kemarin saya mikirnya apa ya, sekiranya itu peralatannya itu juga mudah. Akhirnya saya jatuh kepada
gotong sodor ini. Yang kita butuhkan simpel, tadi sudah saya singgung sebenarnya di awal. Yang kita butuhkan untuk permainan gotong sodor ini hanya batas sebenarnya, batas tanda. Nah, kebetulan halaman kita ini kan masih belum ada tandanya. Nah, kalau untuk kegiatan gotong sodor, kita bisa menggunakan mungkin tali rafia, bisa ujung-ujungnya nanti dipaku, atau mungkin kita buat garis penanda dari kapur ya, kapur bisa, pelatan, atau penanda kun, kita kan punya kun. Nah, tapi kalau untuk anak TK sih memang sebaiknya penanda, karena kalau kun kan hanya kun ini kadang batasnya anak kok ini nggak jelas gitu. Kita bisa pakai itu tadi saran saya, ada kapur atau mungkin penanda tali rafia yang dipaku ujung-ujungnya, atau mungkin buat garis dari lakban mungkin bisa. Mungkin itu Bu Ayu. Ada lagi Bu Ayu? Sudah. Mungkin Bu Har ada yang ditanyakan di Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa dijelaskan secara detail peran apa kita sebagai teman sejawat seperti apa? Terima kasih. Terima kasih Bu Har. Pertanyaannya luar biasa. Sebagai teman sejawat, perannya apa sih? Nah, ini kan tanya program Bobel ya Bu. Dan memang pertama kali untuk kegiatan PJOK di TK. Nah, artinya di sini kan betul-betul kerjasama. Anak-anak diharapkan dalam permainan Permatagus atau gotong sodor ini melakukan teknik SEMO, di mana SEMO itu adalah sport edukasi model yang nanti anak-anak itu bisa memiliki jiwa itu tadi, kepemilikan. Jadi yang bermain itu anak-anak, yang mengatur anak-anak, kalau bisa yang menilai juga anak-anak. Nah, karena TK kan kita susah nih, kesulitan kalau menerapkan teknik SEM. Mungkin kalau anak disuruh jadi pemimpin masih mau. Nah, tugasnya kita sebagai guru atau teman sejawat itu tadi mendampingi. Nah, di sini tadi ada. Nah, guru sebagai fasilitator utama. Jadi bu guru atau guru kelas nanti sebagai koordinatornya dengan masing-masing kelas yang mengikuti kegiatan tersebut. Anaknya gini loh, buhar apa namanya? Buhar sama bu guru kelas mengkoordinasi anak-anak. Nah, dijaga jadi apa sih? Nanti anak-anak kan yang main. Kita pakai teknik sebut di sini. Kemudian memberikan demonstrasi jelas yang pertama. Kita jadi tugasnya anak-anak itu gini, gambarannya ya. Kita beri demonstrasi dulu, kita peragaan, semua guru kita main. Kemudian nanti kita kompetisi antar kelas untuk permainan gotong sodor. Gurunya hanya sebagai takutnya anaknya melalui garis, kita hanya memberikan apa-apa. Mungkin seperti itu. Sama nanti di terakhir tugas teman-teman dan kepala sekolah serta peserta didik atau orang tua memberikan umpan balik tadi terhadap permainan yang sudah kita lakukan. Mungkin seperti itu Bu. Ada lagi yang masih mau ditanyakan? Terima kasih Bu. Dari Bu kepala sekolah ini kita sebenarnya berempat nih Bu. Kebetulan Bu Iin juga masih cuti. Nanti kita share materinya di grup WhatsApp aja biar Bu Iin juga ikut mengetahui program dari Kombel kita yang baru tentang PJOK yang nanti kan juga Bu Iin insya Allah minggu depan sudah masuk ini. Jadi bisa ikut bergabung pada kegiatan Kombel. Kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya ingin menambahkan untuk permainan ini yang disebut Permatagus kalau dunia algoritma Bapak. Kalau zaman kita dulu memang gotong sodor. Nah, itu memang permainan gotong sodor ini memang termasuk permainan tradisional yang harus benar-benar dijaga kearifannya. Dan juga kami selaku kepala sekolah memang menginginkan semua guru itu
tidak mengasingkan permainan-permainan zaman kita dulu itu harap diterapkan lagi untuk anak-anak zaman sekarang, karena zaman sekarang itu seringnya itu gadget HP yang mungkin 99% itu yang tidak ketinggalan. Nah, saya harap untuk kedepannya memang untuk program Permatagos ini memang sangat baik untuk penerapan PJOK yang tidak ada di lembaga tingkat kurnia bangsa. Dan saya harap kedepannya moga semua dewan guru, teman-teman sejawat itu menerapkan kita bersama-sama Permatagos ini biar kearifan budaya lokal kita tetap utuh. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Mir. Berarti program Permatagos ini masuk pada program komunitas kita dulu. Tinggal kita terapkan. Ini kan baru kita lanjutnya. Nanti kita terapkan aksi nyatanya, anak-anak kita ajak main untuk permainan tradisional Gopak Sodong. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan dari Bu Guru semua? Sudah ada. Baik, kalau gitu saya tutup. Terima kasih untuk pertemuan hari ini pada Kombel Kurnia Gemilang. Mohon maaf dalam penyampaian masih ada yang kurang atau mungkin ada salah-salah kata dari saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.